الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى أعوذ بالله من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله وبعد. Jamaah rahimakumullah, kalau kita habis sholat tahajud ada salah satu versi doa yang dibaca, bunyinya kurang lebih ini: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Wahai Allah, segala puji bagimu, Engkaulah yang mendirikan langit dan bumi dan semua isinya. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah cahaya yang meliputi langit dan bumi dan di antaranya. Walakal hamdu anta khalqus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah yang memelihara, memberi makan, menjaga, mengasuh, menyayangi langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Engkaulah yang menguasai, yang mengatur, ya, dan semuanya akan kembali kepadamu. Urusan apapun akan kembali padamu. Itu adalah salah satu cuplikan doa waktu kita habis sholat tahajud. Dari doa ini kita jingok satu, yang mendirikan langit dan bumi ini Allah. Yang memberi cahaya sehingga kita bisa bergerak, bisa kemana-mana, ini adalah Allah. Yang menciptakan ini, mengcreate, membentuk manusia, binatang, hewan, gunung, lautan, semua itu yang membuatnya adalah Allah. Yang memelihara, jago, ngunjuk makan, ya segala macamnya ini Allah. Yang menguasai, ngatur, yang kaget kita pasti kembali juga kepada Allah. Nah, kalau sudah itu kira-kira ada tak bagian kita? Itu pertanyaan di awal pengajian ini. Ada tak bagian kita? Ada tak milik kita? Ada tak kekuasaan kita? Ada tak kita? Tak kati. Jawabannya itu. Maka dalilnya kullu halikun illa wajha. Di surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu ini sebenarnya dak kati, dak wujud, apalagi berkuasa, kecuali ia illa wajha. Itu pengertiannya. Jadi kita ada karena diadokan, kira-kira itu. Kita ini pacak kulu kelir karena dijalankan. Ulangi. Kita ada karena diadokan. Contoh, doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Karena engkau menciptakan aku, karena aku ada di bumi ini, karena engkau ya Allah. Kalau tidak itu tidak kati. Tidak kati. Jadi kita ada, segala sesuatu ini ada karena Allah.
Itu kira-kira. Kemudian ya jangankan nak berkuasa. Ado itu ado karena Allah. Diadakan oleh Allah. Jadi pagi ini kita nak belajar katakanlah kira-kira ya tentang makrifah. Mak mano kita belajar tentang kira-kira memahami tauhid dengan akal kita ya sejangkau akal kita yang mudah baik. Tadi sengaja ayatnya ku baca alam nasrah sama alam taro. Dua-duanya berkaitan dengan tauhid. Alam nasrah berkaitan dengan proses, alam taro berkaitan dengan takdir. Ulangi. Alam taro berkaitan dengan takdir, alam nasroh berkaitan dengan proses. Jadi di Al-Quran disebutkan misalnya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Galo-galo yang akan terjadi pada kamu dan pada bumi ini sudah dituliskan oleh Allah sebelum kamu dan bumi ini diciptakan. Itu takdirnya. Maka ketika Abdul Muthalib sebagai penjaga Ka'bah, kemudian didatangi Abrahah, yang katanya nak meruntuhkan Ka'bah, Abdul Muthalib jawabnya santai baik. Urusan aku urusan onta, urusan Ka'bah urusan Allah. Terkejut siapa Abrahah, tak nyangko. Padahal Ka'bah itu adalah katakanlah yang menjadi senter pusat dari kaum muslimin untuk tawaf dan seterusnya. Waktu nak dihancurkan, kira-kira omongan Abdul Muthalib, Ka'bah bukan urusan aku. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ngerti bahwa Ka'bah itu milik Allah. Bukan hanya Ka'bah, galo-galo ini milik Allah. Maka kemudian Abdul Muthalib ngajak orang-orang Mekah naik ke atas gunung dan mengatakan alam taro, kita jingok baik. Apa yang nak terjadi di Ka'bah itu? Mana besok keadaannya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi turunlah kehendaknya Allah, takdirnya Allah bahwa soal masuk akal tak masuk akal. Ada burung yang gawak batu. Kira-kira itu. Dari mana burung itu? Dari daerah sekitar mana? Semuntul. Nah ini pokoknya atau Bogor. Dari mana? Tidak tahu dari mana. Pokoknya itu kehendaknya. Itu takdir. Nah yang kedua tadi surat yang pertama tentang proses. Hidup ini memang menurut kita tidak mudah. Benar tak nih? Hidup kita ini menurut kita tidak mudah. Tapi ingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti berpasangan dengan kemudahan. Yakinlah, 2 kali diyakinkan. Sebelumnya dikatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Galau-galau sudah diselesaikan oleh Allah. Dulu kita punya masalah, sekarang tidak katik lagi. Ada masalah yang baru. Kaget juga tidak katik lagi. Terus begitu. Kaget selesai juga. Kapan selesainya? Wafat. Maka pada waktu wafat itu artinya disempurnakan. Selesai. Ada yang nanya misalnya, mak mana kalau wafat belum selesai utang piutang atau segala macam itu? Maka ada ahli waris yang meneruskannya. Mana kalau ahli waris juga lupa atau tidak mampu untuk meneruskannya, tetap ada. Sampai di kampung akhirat tetap ada mekanisme way out, jalan keluarnya. Jadi tetap ada kalimatnya. Dalam hadis yang sahih dikatakan nanti suatu saat di kampung akhirat, ini sudah di kampung akhirat, ada wong ditunjukkan surga. Surganya bagus nian. Wong ini nanya, itu surga itu pasti untuk para nabi, untuk waliullah, untuk orang-orang yang hebat. Maka dikatakan kepada wong ini, tidak, surga itu untuk yang pacak belinya. Pacak belinya, mana cara beli itu? Cara belinya itu adalah membebaskan utang orang yang utang padamu.
maka wong ini kalau mau itu ku bebaskan utang itu. Itu sudah di kampung akhirat. Hadis ini jarang diungkap. Yang ada diungkap adalah barang siapa mati masih punya utang, maka dia tidak pacak masuk surga, kage akan dikurangi amalnya dengan utang itu. Kalau masih banyak maka ditimpokan dosa punya yang ngutangi. Itu hadis yang kamu pegangi kan itu kan? Karena kamu tuh mekanismenya kehendak kamu, bukan kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah, seluruh orang ini bagus, diampuni, kasih sayang. Oke. Jadi ulangi, inilah cara pandang yang disebut bahasa kerennya objektif. Ini aku ajari mak itu gitu. Objektif, bukan subjektif. Aku kasih keterangannya. Objektif adalah berdasarkan apa yang kita jingok itu, bukan berdasarkan kita. Ini subjek, ini objek, kira-kira itu. Jadi disebut objektif itu adalah berdasarkan pandangan ini, bukan pandangan kita. Maka suatu saat Nabi Nuh itu berdoa, ya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Allah, jangan sisakan yang ada di bumi ini kalau matikan. Karena begajul kalau. Itu pandangan Nabi Nuh, itu namanya subjektif. Maka dibayar kontan oleh Allah. Teko anaknya Nabi Nuh kafir dan dimusnahkan. Maka Nabi Muhammad tidak galak yang itu. Nabi Muhammad saking sayangnya ketika ditawari untuk dihancurkan penduduk Taif, malaikat lah nawari, mak mana ya Rasul? Caknya ini nakal nian penduduk ini, kita timpokan ini baik selesai ini. Maka kata Rasul tidak. Karena Rasul objektif. Apa kata Rasul? Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, tidak akan berbuat ini. Itu level Rasulullah mengajarkan kepada kita. Maka kalau ada yang nuduh bahwa Islam ini kejam atau segala macam, tidak cocok itu. Yang benar adalah objektif. Jadi wong begajul, wong nakal sekalipun kata Rasul sampai dalam hadisnya, bahwa Rasulullah akan memberi syafaat kepada siapa? Ahlul kabair. Ahlul kabair akan diberi syafaat oleh Rasul. Bukan level yang kita ini. Kita ini insya Allah bukan kelompok ahlul kabair. Ahlul kabair itu adalah orang yang gawinyo dak katik lain dosa besar. Kita tahu dosa-dosa besar apa baik? Banyak. Maka ada pertanyaan. Wong yang syirik pacak diampuni, pacak diberi syafaat tak? Pacak, asal dia tobat, selesai. Dan tobatnya kan tak pula nak misalnya nak tobat, nak ini, nak segala macam. Asal dia menyatakan tobat, tahu-tahu dia mati, tetap akan dapat syafaat dari Rasul. Kalau menurut kita mungkin tidak, karena subjektif. Tapi menurut Rasul, Rasul memandangnya objektif itu. Maka Rasul tidak galak dipisahkan dengan kaumnya, dengan umatnya. Zaman sekarang ini banyak wong yang nak misahkan kita dengan Rasul, nak misahkan kita dengan Islam, nak misahkan kita dengan Al-Quran, nak memisahkan kita di antara kaum muslimin. Contohnya ini mudah baik kira-kira ini. Misalnya nih, nganggep kami benar, kamu salah. Lah berpisah tak main kira-kira? Masjid lah pisah segala macam. Tidak. Kalau Rasul tidak. Pengennya galau-galau kita ini nyatu, satu padu. Lebih kurang baik. Suatu saat Rasul ditanya, ya Rasul, itu salah satu jamaah itu rajin ke masjid tapi nakal, na'udzubillah. Mak mana itu ya Rasul? Biasa baiklah gitu kata Rasul kan. Kaget juga sadar. Mak itu baik kata Rasul jawabannya. Coba bayangkan. Yang kitanya tak sabar. Makanya sekali lagi pandangan sekali lagi galau-galau tidak katik kecuali Allah. Maka mari kita pandang kita ini hanya hambanya Allah. Ayo aku tunjuk gambaran yang mudahnya. Ini ibarat ini tempat. Ini namanya bumi ini, tempat nih. Depan aku nih, kamu bayangkan nih, depan aku nih. Ini bumi nih. Apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kamu ke bumi galau-galau. Manusia, turun kamu situ. Turun. Maka kita ditempatkan di bumi. Di bumi ini kita hidup tidak dewean, benar? Hidup rame-rame segala macam.
Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka nanti ada petunjukku. Ada petunjuk, ada rambu-rambu. Jadi kita turun ke tempat ini, ladang ini, turun, ada petunjuknya. Petunjuknya di situ tertulis misalnya, petunjuknya. Tetap ada petunjuk. Salat 5 waktu. Nah, itu baik. Maka kita tinggal salat, itu baik. Kita tidak katik kuasa apapun. Kita tadi diturunkan oleh Allah, taruh di sini, kemudian ada petunjuk di situ salat 5 waktu. Gawikan, itu baik cuman. Jangan nanya lagi, jangan bantah lagi. Nah, misalnya ada ngomong, oke, sholat 5 waktu, ngerti ya Allah, tapi tidak gawikan. Tetap baik dia hambanya Allah di sini. Itu kira-kira. Kendaknya Allah, terserah Allah. Nak siapa miskin, siapa kaya, siapa nakal, siapa bagus, siapa cerdas, siapa bodoh, siapa cacat, siapa sempurna, itu semua adalah kendaknya Allah di sini kakek. Nah, kemudian kata Allah, semua urusan nak kamu berselisih, wa ilaihi turja'ul umur, baliknya kepada Allah. Kaki Allah yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Apapun yang kita perdebatkan baliknya kaki kepada Allah, karena kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Kapan waktunya sudah habis, dimbek lagi oleh Allah, namanya wafat, benar? Nah, itu gara-gara itu. Cuman itu baik. Jadi ada tidak kuasa kita? Tak ganti. Itulah dalam ilmu tauhid. Kalau sudah itu lego hidup ini. Lego hidup ini. Jadi contoh misalnya kita tadi habis sholat subuh. Ya sudah lego itu baik. Tak nak mikirkan, ya Allah aku tadi sholatnya benar apa tidak. Ya Allah mak mano pahala apa tidak. Itu tidak dipikir lagi. Yang penting adalah kita sudah gawikan, itu sudah hebat lagi. Bahkan belum gawikan baru nerimo bela hebat. Baru nerimo. Ya Allah benar. Ya engkau telah menentukan ini. Benar. Aku terima ya Allah. Terus habis itu ditanya, nak digawikan enggak? Masih lesu ya Allah. Ditunggu oleh Allah. Ini senianan ini. Ditunggu oleh Allah. Ditunggu. Itu yang Rasul tadi ngomongkan. Ada orang nakal kata Rasul, tunggu baik. Kaget juga. Sadar karena itu. Kalau kita ini tidak. Bahkan kita di sini berusaha hidup sama-sama di sini, sama-sama tidak punya. Tapi kita gayanya punya. Benar tak? Sama-sama tidak punya. Gayanya kita nak ngatur. Benar tak? Aduh, makanya kalau orang sudah makrifah sama Allah itu luar biasa. Tinggal galo-galo ini rasanya enak. Waktu kita sholat, kita apa. Coba kita bacakan. Ya di awal. Begitu kita sudah Allahu Akbar kabira. Ya Allah kebesaranmu sempurna. Walhamdulillahi katsira. Segala pujian bagimu itu tak terbatas. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Engkau maha suci. Tak katik yang sama dengan engkau, tak katik yang pacak membayangkan makna engkau. Kemudian kita ngomong, inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku ngadep ya Allah, aku pasrah, aku lurus, aku tidak menyekutukan engkau nian. Kemudian kita janji pula, ya Allah, salatku ini, ya ibadahku yang lain-lain, hidupku matiku, galo-galo ini engkau juga. Tak katik lain. Kira-kira itu waktu kita doa iftitah. Disempurnakan pakai Fatihah. Luar biasa. Fatihatul Kitab, surat Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang ini adalah umul kitab, induk dari Al-Quran. Dan Fatihah adalah semua hal keberkahan ada di situ. Namanya Fatihah. Fatihah itu tafsirnya dua. Satu, membuka semua keberkahan. Yang kedua, memulai semua gawean. Karena itu memang benar. Nak tahlil, nak bangun rumah, nak meresmikan ini, nak berjalan, nak apa, nak buka pengajian, nak buka acara pidato, ya, kiramil Fatihah. Itu maksudnya. Memang benar gitu. Nah, yang wong tak tahu langsung tiba-tiba ngomong bid'ah, katik-katik. Ya Rabbi. Tak terti dia. Tak terti. Itulah kira-kira urutan-urutan seperti itu. Jadi setelah
barulah sadar kaget kita, mohon maaf ini, jangan sampai kita ini cerdas ketika wafat, dan waktu wafat pasti cerdas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Dijamin pada waktu kamu mati kamu akan cerdas. Salah satu contoh di surat Sajadah waktu kita Jumat kemarin doa itu. Itu doa, bukan doa, waktu kita Jumat itu sholat sajadah itu, sujud sajadah itu, sebelum itu ada doa, ada omongan, itu orang-orang yang sudah mati. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kami yakin, kami dengar, kami nyingok nian. Umat ini ternyata kata Allah sudah ada dulu di dunia lama-lama itu. Maka makrifah itu jangan tunda-tunda sekarang ini. Tadi ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Coba bayangkan, jangan kamu bayangkan jannah, tapi bayangkan ridhoka. Ulangi, doanya urutannya itu, bukan Allahumma inna nas'aluka jannah wa ridhok. Ada tak? Bukan mak itu. Yang disebutkan adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka baru wal jannah. Kalau tidak diteruskan wal jannah juga tidak apa-apa. Jannah, surga, anggaplah ini, kita sepakat ini, kita ngerti, kita dikasih tahu oleh para guru kita, surga itu kagek, benar? Maksudnya kagek kampung akhirat baru kita ada surga neraka. Tapi kalau ridho Allah ada kapan? Sekarang. Nah itu jadi, maka ibadah itu yang penting adalah ridho Allah. Ini aku contoh, ini logika yang salah dari orang yang galak suka ngomong-ngomong bid'ah. Aku sekarang ngasih contoh itu kenapa aku ulang-ulang? Kan ini bahaya nian pemahamannya. Ya. Kullu bid'ah dolalah wa dolalah finnar. Itu dia ngomongnya dalilnya selalu mak itu. Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat itu masuk neraka. Dan dia menimpaukan bid'ah itu gampang baik. Ngapain cek? Tahlilan bid'ah. Jadi bid'ah kagak di neraka. Perhatikan kalimatnya. Dia tidak nyingok bahwa orang tahlilan adalah membaca tahlil. Tahlil adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung disebut di Al-Quran sebagai kalimatun thayyibah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahin bi'idni rabbiha. Kalimat yang mantap menghujam ke dalam hati, ya, mantap nian, keyakinan yang mantap, kalimat yang menunjukkan kebaikan yang luar biasa, memberi kemanfaatan. Itu kalimat itu. Bahkan dikatakan kalau kita galak tahlilan itu apa? Alaiha nahya wa alaiha namut. Hidup mati, surga neraka itu gara-gara la ilaha illallah. Siapa setuju la ilaha illallah masuk surga. Siapa tidak setuju la ilaha illallah masuk neraka. Cuman itu syaratnya. Makanya kata Rasul, siapa mengucap la ilaha illallah masuk surga. Kamu jangan keberatan. Kamu kan mikir. Sampai sahabat juga ngomong, walaupun amalnya tidak katik ya Rasul, walaupun tidak katik. Maksudnya tuh walaupun nakal, walaupun apa masuk surga. Karena dia setuju dengan la ilaha illallah. Itu namanya pengakuan. Pengakuan itulah adalah yang disebut di Al-Quran. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Itu dikatakan kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, akuilah, pasrahlah. Pasrahlah Ibrahim. Pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan aslamtu. Aku pasrah ya Allah. Aku akui. Jadi kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu artinya kita mengakui. Belum beramal. Habis syahadat terus mati masuk surga. Ya, tinggal masuk surga itu ada prosedur. Itu baik kamu nak bayangkan. Itu baik. Ya, prosedurnya ada dua disebut di Al-Quran. Yang pertama adalah muqarrabin. Muqarrabin itu bi ghairi hisab. Yaitu dalam bahasa sekarang fast track. Jalur cepat. Apa itu fast track? Jalur cepat. Jadi tidak diperiksa lagi sudah. Kapan dijenguk dari jauh, rombongan muqarrabin. Diaturi sama sekali. Nah, dah. Itu baik. Tapi rombongan ashabul yamin. Nah, ashabul yamin caknya itu dari arah Nurul Huda dari mana Nurul Huda ini. Nah itu ngumpul.
Jingok dulu, mana paspornya, bener dah ini, mana pisahnya, mana ininya, segala macam. Oh iya benar, cap, masuk ini. Kapan dijingok? Ngapa ini bawa barang-barang yang tidak diizinkan? Periksa dulu, kan itu. Kapan dijingok lagi? Mana ini pisahnya? Tak kati, ini karena kati amalnya lagi ini. Cuma ada paspor, tapi pisah, tak kati. Ya sudah kalau gitu tahan dulu. Di mana tahannya? Ada di sana yang agak panas-panas sedikit itu kan. Mampir dulu kan itu prosedurnya. Tapi kaget setelah ditahan di situ, diinterogasi segala macam, ngapo sangkan ndak kate amal segala macam ini. Tapi kamu ngerti kan, nerimo kan dengan pernyataan dari nerimo, sudah masuk surga. Kaget dengan syafaat Rasul. Kan itu kira-kira. Nah inilah hidup kita. Di dunia ini kate yang nak kejar untuk apa? Hadirin rahimakumullah. Contoh misalnya ini aku kebetulan minta doa juga sama Bapak Ibu kalau ini. Ini aku lagi seleksi untuk jadi rektor Universitas Indonesia UI. Itu kemarin aku itu termasuk salah satu yang terpilih di antara puluhan orang seluruh Indonesia ini. 13 orang terpilih, salah satunya aku. Minggu kemarin sudah tes. Tesnya beratnya bukan UI yang ngetes, lembaga internasional yang ngetes untuk diadu. 13 diadu. Ini kaget hari Selasa, Rabu, Kamis ini diadu lagi. Nah, itu tentang jabatan mau rektor Universitas Indonesia. Aku sampaikan, ini aku bukan masalah itunya yang aku kabari, tauhidnya yang nak kabari. Ini supaya mudah, karena aku ngajari kamu berarti aku harus nunjuk contoh yang nyatonian. Saya ngomong sesuai dengan bagaimana pelajaran tauhid. Jabatan kalau dapat berarti kedudukan kita diangkat oleh Allah. Kalau tidak dapat berarti kita diselamatkan Allah. Ulangi. Kalau dapat berarti diangkat derajat. Kalau tidak dapat berarti diselamatkan. Bagus tak dua-duanya? Nah itu baik kira-kira. Ini ada yang ngomong sudah nih. Prof, lobby tak? Nak ngapa lobby ini? Kalau orang lobby nyogok ini segala macam, berarti dia pengen dapat jabatan itu. Padahal itu tadi, dua ikut tadi. Kalau dapat berarti diangkat derajat oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kalau tidak dapat berarti diselamatkan oleh dua-duanya bagus. Jadi yang penting sekarang ditempuh jalannya. Itu contoh. Ini contoh. Seperti itu kira-kira pandangannya. Karena kenapa? Kata Rasul, maka Rasul bersabda, jabatan atau pangkat kedudukan itu kekuasaan adalah sesalan. Nyesal kenapa? Karena dia nyingok jabatannya, bukan nyingok tangan Allah. Kan tadi kita tidak punya apa-apa. Jadi kalau Allah naruh ini, tidak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu, terbayang tidak Bapak Ibu nak ketemu aku di sini? Di sini, misalnya anggaplah 30 tahun yang lalu, terbayang enggak ada mamang ini duduk di sini? Ini sinianan ini. Aku juga tidak terbayang ketemu Bapak Ibu, tidak terbayang. Tapi Allah sudah nyeting untuk itu. Sudah disettingnya, kamu bakal mak ini, kamu bakal mak ini. Nah itu yang harus kita sampai makrifah itu. Ini kita ini berkutat-kutat pada mainan itu tadi. Mainan duit, mainan jabatan, main apa itu, makanya disebutkan zinatul hayatid dunya. Itu la'ibu walahu, melalaikan, melenakan. Karena ini cuma permainan, kamu muter-muter di sini. Yang benar adalah galau-galau ini dipandang di situ ada Allah. Itu kalau bahasa orang sufi namanya kasyaf. Kalau para rasul lain lagi ceritanya, di pucuk itu sudah. Kalau bahasa kita orang yang biasa-biasa ini bukan waliullah, ini namanya ma'unah. Atau paling tidak yang kita pacak nyingok namanya ilham. Kita ini galau-galau sering dapat ilham, udah pasti itu. Tiap hari kita dapat ilham, yakin itu. Ada doanya soalnya diajari oleh Allah di surat 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Auzi'ni artinya ilham. Auzi'ni itu ilham. Ya Allah, ilhamkan kepadaku. Dan pasti diilhamkan oleh Allah. Jadi siapapun yang bersyukur itu dapat ilham.
Itulah cetok. Nah, kalau kita yang bayangkan bukan itu kan? La in syakartum. Nah, itulah. Kamu yang bayangkan nak duit itulah, nak dunia nih. Kita bersyukur, maka rezeki lancar. Itu yang kamu terbayang. Tapi tidak apa-apa lah. Itu lumayan. Paling tidak terbayang sudah ada barangnya. Memang itu. Tapi yang benar itu adalah faraihu wa raihanu wa jannatu na'im. Hati lego dulu, baru perkara wa jannatu na'im, surga yang penuh kenikmatan itu kaget. Tapi hati yang lego dulu, itu ilham namanya. Hadirullah. Jadi kalau sudah seperti itu lemak gitu. Ibadah kita ini, sholat, bacaannya segala macam itu hanya wasilah. Maka kalau itu wasilah itu biasa baik. Maka versinya mana versi yang kita senang, mana versi yang kita mantep. Itu diajarkan kira-kira itu. Jadi kira-kira ini kira-kira. Suatu saat nih, hamdan katsiran mubarakan. Itu kata seorang sahabat ketika Rasul mengucapkan Sami Allahu liman hamida. Rasul ngajarkannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu ajaran Rasul. Tiba-tiba sahabat ngomongnya tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Maka Rasul nanya, siapa tadi yang ngomong itu? Sahabat takut. Dikira mak mana ini? Rupanya Rasul nambahi lagi. Tadi ku jingok berapa? 12 malaikat atau berapa kata Rasul? Berebut nak nyatet kalimat itu tadi. Oh langsung ngomong. Saya tadi ya Rasul yang ngomong itu. Bayangkan ini. Kalau dalilnya bahwa bacaan itu bukan dari Rasul, jelas bukan dari Rasul. Maka wong zaman sekarang dikit-dikit yang tidak digawikan Rasul namanya bid'ah. Itu tidak digawikan Rasul, jelas tidak digawikan oleh Rasul. Ya Rabbi Karim. Sama dengan ini misalnya. Kalau memang tahlilan itu adalah sunnah, maka pasti zaman Rasul digawikan. Siapa yang berani menahlilkan Rasul? Coba. Ada berani kamu mentahlilkan Rasul? Nah, kalau kita mentahlilkan dulur kita ini jelas ceto, ada dalilnya clear. Pernah dengar tak? Bahwasanya orang meninggal itu masih tetap amalnya ngalir. Berapa yang ngalir itu? 3 kan? 1 apa? Jariah, itu ngalir. Jadi clear begitu, tidak usah nak nanya. Ada sahabat nanya, ya Rasul, kalau saya sedekah atas nama orang tua aku boleh tak? Boleh, nyampe. Jadi walaupun dia dulu tidak sedekah, orang tua ini tidak sedekah, sudah meninggal, anaknya sekarang setiap sedekah atas nama dia, nyampe. Apalagi kalau dulu memang dia yang sedekah, dia yang wakaf masjid ini, wakaf mana, maka itu ngalir terus. Karena waktu hidup dia udah wakaf. Kalaupun tidak mah itu dia meninggal, pas anaknya yang meneruskannya untuk sedekah atas nama abahnya, umiknya, maka itu nyampe. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama mengatakan, kamu ketemu wong dan dinasehati 1 kalimat itu ilmu sudah. Ada tak? Bapak Ibu pernah nunjukkan jalan kepada wong? Pernah tak? Pasti pernah tak? Mungkin tidak. Ada tak pernah wong nanya mampir tempat kita, cek mana rumahnya dokter itu? Wah, pasti kamu nunjukkan. Ada di sana, walaupun tidak kamu antar, kira-kira itu kan? Itu ilmu, cek. Kalau tidak ditunjuk sesat kan dia kan? Cek mana rumah dokter itu? Padahal kamu tahu. Caknya bahaya mamang ini. Sudahlah, tidak saya nunjuk tahu. Tidak mungkin. Pasti kita nunjuk tahu. Itu ilmu. Waya-waya cuma nunjukkan sesuatu itu adalah ilmu. Dan itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaan selanjutnya, kalau bukan anaknya, baca tak? Baca. Tadi ku baca doanya. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-10. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu doa untuk orang lain. Doa untuk orang lain. Yang ngajarkan siapa? Itu surat 59 ayat 10. Yang ngajarkan berarti siapa? Allah. Allah nyuruh. Kamu kalau nak doakan orang lain mah ini. Berarti kabul tak itu? Jadi ya jelas clear. Kalau nak dalil, nak sekencengan pakai logika mah itu. Jadi kamu nak baca Fatihah. Fatihah untuk si fulan.
Kaget malaikat ngomong, "Ndak nyampe, Cek." Siapa ngomong? Kamu kaget bantah baik. Ingat-ingat malaikat surat 59 ayat 10. Nyampe. Bahkan para ulama mengatakan ini ayat ini, andai kan tidak ada lagi orang yang gawekan doa ini tadi, maka terputuslah kasih sayang di antara mereka itu. Ngeri. Itu doa itu kerenian. Yang di ujungnya wala taj'al fi qulubina ghil. Jangan ada iri dengki di antara kita. Jadi kita ini mesti merenung lagi. Ngapo nak iri dengki segala macam. Oke, itu makrifah. Kemudian yang terakhir penutupnya, makrifah itu tidak ya, makrifah kepada Allah ini, kita ini tauhid kepada Allah ini tidak ditentukan oleh, ulangi, tidak ditentukan oleh kedudukan atau peran kita atau apapun. Hanya ditentukan oleh ini. Apa yo? Aku bacakan doanya. Ini doa ini kalau kita hafal bagus. Kalau belum hafal baca terjemahannya. Ini doa dari Rasul. Ya. Nah ini. Jadi hidup kita ini ditentukan oleh ini baik. Yaitu sikap, bukan masalah gawean. Ya. Nah ini doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Wahai Allah, aku minta kepadamu jiwaku selalu tenang. Tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Aku beriman kepadamu, aku pasti berjumpa denganmu. Wa tarda biqada'ik. Dan aku redha apapun ketentuanmu. Nak dijadikan apa keadaan aku mak mano, aku redha. Aku terima. Wa taqna'u bi'ata'ik. Dan aku merasa cukup dengan yang kau berikan. Nah itu kira-kira. Jadi misalnya gini, kita sekarang ditentukan sakit. Ada tak di antara dulur kita yang jamaah ini ada kan? Yang sakit. Itu tinggal ngomong. Wa tarda biqada'ik. Aku redha. Jadi yang sakit itu ya, yang sakit itu sama mulianya dengan yang hadir ke masjid ini. Itu kalau orang ngerti itu. Ulangi, nian. Yang sakit itu sama mulianya dengan yang sehat. Yang miskin sama mulianya dengan yang kaya. Karena dia watardo biqada'ik. Gitu. Yang punya jabatan sama yang tidak punya jabatan sama. Karena itu semua adalah takdirnya, ketentuannya Allah. Maka kalimatnya itu tadi. Ya Allah jadikan jiwaku ini tenang terus. Yaitu jiwa yang nyambung kepada Allah. Ma'rifah. Mana jiwa itu? Tu'minu biliqa'ik. Beriman berjumpa denganmu. Jadi ngerasa setiap saat kita ini berjumpa dengan Allah. Kamu tinggal ngomong baik, sebut baik, Allah sudah dengar. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Disebut di surat nomor 50. Dan kami lebih dekat kepada orang ini ketimbang urat jantungnya. Hablil warid itu bukan urat leher. Urat leher ini sudah cabang. Ini namanya arteri subclavia atau apa ini ke atas ini. Atau karotis ini, arteri karotis. Di sini di bawahnya sini ada aorta. Yang disebut hablul warid adalah dari jantung keluar pembuluh darah. Besar manis sejempol. Nah ini namanya aorta. Itu yang disebut di situ hablil warid. Kami lebih dekat kepada orang itu ketimbang urat yang ada di jantung sini. Keperi dekatnya. Jadi kita sama Allah. Itu tu'minu biliqa'ik. Kalau sudah mak itu kira-kira perlu diawasi lagi tak gitu? Pacak tak kita nak rahasia-rahasia nak ngiyukkan wong? Nah, zaman sekarang kan kita ditunjukkan rombongan itu ngiyukkan ini, ngiyukkan itu. Dikira Allah tak tahu, tahu galau itu, Cek. Nah, sekarang kan ribut-ribut. Ini ribut, itu ribut, segala macam. Kamu lebih membicarakan manusianya. Kamu lebih banyak membicarakan manusia, tidak membicarakan Allahnya. Misalnya contoh, misalnya nih, zaman rame-rame politik ini, kemarin masalah pilkada. Ada siapa itu? Siapa Pak Anies misalnya. Pak Anies tidak nyalon itu. Yang kamu ributkan tidak nyalonnya, benar kan? Kalau aku lah tahu. Lalu kalau takdir Allah selesai dem, tidak usah kita pikirkan. Ini senianan itu jadi.
Jadi tidak katik lagi di belakang-belakang ini segala macamnya. Kalau nak keterangan jelasnya adalah diingatkan. Salah satu ini mohon maaf ya, saya sudah memberi saran termasuk kepada beliau itu dari awal. Ini dalil usul fikih. Ini kamu jangan salah pagi, kamu jangan figuritas, jangan siapa-siapa. Manusia bisa mati, kata Rasul, cintailah siapa nak kamu cintai, kamu pasti akan berpisah dengannya. Ya, jangan sampai gitu. Ini contoh ini. Dari awal aku lah ngomongkan, ya sesuai kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih, kalau ada sesuatu, kalau tidak katik sesuatu itu, amalan itu tidak sempurna, maka sesuatu itu wajib. Ulangi, kalau sesuatu tidak katik, amalan itu tidak sempurna, maka sesuatu itu adalah wajib. Contoh, kalau kamu nak sholat, maka kamu harus ada wudu. Wudu harus ada banyu. Berarti banyu adalah wajib. Paham? Ini kaidah usul fikih. Kalau tidak katik sesuatu menyebabkan ibadah ini tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maka kalau kita nak sholat kan harus ada wudu. Wudu harus ada banyu. Maka kalau tidak katik banyu berarti tidak akan sempurna sholat. Maka ganti dari banyu adalah tanah, namanya tayamum. Tapi bukan ganti, hanya darurat. Apa beda wudhu sama tayamum? Wudhu boleh dipakai untuk seluruh sholat. Tayamum hanya satu kali sholat. Beda cek, karena cuma darurat. Tetap banyu yang diutamakan. Ulangi ini kira-kira. Kamu punya wudhu jam 4 tadi. Subuh ini belum batal, zuhur belum batal, asar belum batal, maghrib isya belum batal. Boleh tak tetap pakai wudhu tadi? Boleh, tapi kalau tayamum tidak. Kamu nak sholat subuh, tayamum, sholat. Nak sholat zuhur, tayamum lagi. Itu enggak, karena itu darurat. Cuman sekali pakai. Gara-gara itu. Nah, sekarang kalau nak nyalon gubernur, wali kota, harus pakai apa? Partai. Maka partai itu adalah, maka dari awal PKS ngomong, masuklah kamu jadi anggota PKS. Beliau tidak galak. Itu pelajaran berharga. Jangan dibalik bolak-balik. Mohon maaf ini, ingat-ingat ini. Nak ku ingatkan kalau satu orang yang hebat, alim segala macam, itu tidak kata apa-apanya dibanding begajul yang berjamaah. Tidak percaya kamu? Nih, misalnya kumpulan maling. Kumpulan maling ini sinianan kok sebetulnya. Kumpulan maling sholat. Si kok jadi imam. Yang imam tuh gondrong, tatonya nih, dibanding wong alim yang sholat dewean di rumah. Pakam mana? Siapa berani ngomong? Ayo. Tadi antum jingo, Yusuf itu penjahat. Di mata Allah itu semua adalah hamba. Ini kamu dicampakkan nian ketika seorang pelacur menolong anjing. Itu kedudukan pelacur itu jadi mulia. Sudah pelacur nolong, itu sebenarnya Allah nak nyampakkan kita nian. Kamu ngomong pelacur itu bagus tak? Tidak. Kamu ngomong anjing itu najis tidak? Najis. Pelacur yang nolong anjing lebih mulia ketimbang wong yang mungkin zikir-zikir terus di masjid tapi dengki. Kan itu. Bayang enggak kira-kira itu? Maka jangan, ini pelajaran berharga. Aku cuma menunjuk contoh jadi nyata kehidupan ini. Itulah demikian kira-kira kita ini bertauhid. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu 10 menit ini. Tafadhol kalau ada yang nak didiskusikan hari ini tentang implementasi atau makmano kira-kira tauhid dengan cara keseharian ini. Silakan. Belum boleh belum boleh apa? Kamu nak apa? Isyraq belum. Tidak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaannya di luar tema yang Ustaz sampaikan. Ketika Gibran Rakabuming Raka dipilih atau terpilih sebagai wakil presiden, banyak orang bicara bahwa itu termasuk adanya praktek nepotisme. Kemudian kalau kita ingat bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam yang termasuk anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam terpilih atau ditunjuk sebagai Nabi, apakah itu tidak bukan atau itu tidak Nepotisme. Yang kedua, semuanya kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pernah dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah terlarang itu buah kurdi. Yang berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa surga itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di mana surga itu sekarang alamatnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tolong camkan. Ini kira-kira. Ini orang sering salah. Siapapun, jadi apapun, termasuk kedudukan apa segala macam itu semua pecah tadi. Ini bumi ditaruh di sini, apa kehendak Allah terhadap di sini, itu terserah Allah. Nak nepotisme, nak apa istilahnya, itu galo-galo kehendaknya, itu cara pandang yang bagus. Dan itu apakah kita ini nak turut-turut melok ngatur? Kan Tidak kira-kira. Apa berhak kita ngatur? Bacalah surat Ali Imran. Ada disebutkan, tidak ada satupun hak kamu untuk melok ngatur. Jadi intinya, tadi pertanyaannya, pengertian nepotisme itu adalah, nepotisme itu kira-kira bahasa kita ini, jadi kalau pacak itu adalah cuman keluarganya atau rombongannya. Kalau dalam istilah politik kemarin yang terjadi itu benar sebutannya nepotisme. Kalau tadi pertanyaan tentang nabi itu mekanismenya bukan mekanisme manusiawi, tapi mekanisme ilahiyah. Maka yang memilih nabi adalah Allah. Jadi Nabi Ismail itu sudah dikabarkan di Al-Qur'an bighulamin halim. Waktu lahir pun sudah dikabarkan bahwa dia akan jadi seorang nabi. Jadi itu sudah Allah ngabarkan gitu. Tapi kalau yang kita tidak kasih kabar, itu level kita. Ini juga kita terima baik. Contoh lagi, kemarin ada ribut-ribut masalah nasab. Nah, ini supaya nepotisme ada nasab. Lemak kamu, pucuk kamu Al-Idrus, pucuk kamu Syahab, pucuk kamu ini Habib Galo, itu tersambung kepada Nabi. Wah itu. Yang kami ini siapa? Pucuk kami cek nang cek. Siapa kami ini kan? Maka ini jelas-jelas. Ini ada dalilnya di surat Ali Imran. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina ma'ahu wa hadan nabi walladzina amanu. Kan nasab itu bisa disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi yang tidak katik nasabnya nyambung, anggaplah ini nyambung kepada Rasul, kamu boleh menasabkan kepada Nabi Ibrahim. Maka ada doa, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah abi. Abi itu apa kira-kira? Bapak. Jadi kaget kalau di mana kata ulama itu, kalau kamu di kuburan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, man abuka? Siapa abahmu? Jawabnya Ibrahim alaihissalam. Wah, kaget dikonfirmasi itu. Nian itu. Ibrahim, benar enggak ini? Si namanya Yuwono ini anak kamu? Dijawab, iya, ini senianan. Dalilnya Al-Quran tadi. Kenapa kita anaknya Nabi Ibrahim? Bukan anak darah memang, tapi anak ideologi, bahasa kerennya. Apa ideologinya? Ya, muslima, hanifa, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu muslim, lurus, tidak syirik. Jadi siapa muslim,
lurus, tidak syirik, maka itu anaknya Nabi selesai. Bukan Ibrahim balak 12 ini. Nah, jadi terjawab yang nepotisme tadi. Jadi tapi intinya nepotisme atau kolusi atau apapun itu istilah manusia. Tapi istilah Allah tidak kati. Kalau kita hari ini belajar makrifah ya, jangan salah dulu ya. Belajar makrifah itu galau-galau Allah. Ada di Al-Quran surat Yasin kita galak baca. Cuman kalau lah baca itu kadang biasanya lah legowong tuh. Nah selesai Yasin ini. Padahal ayat terakhir itulah kata kuncinya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli. Perhatikan. Biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu di tangan Allah dan urusannya juga baliknya kepada Allah. Segala sesuatu nak jadi pejabat, nak apa segala macam. Nah, kita salah pandangan. Tapi kenapa itu pejabat tapi jahat? Sudah ada contoh. Dulu Fir'aun jahat apa tidak? Nah, cuman untuk pelajaran baik. Tidak usah nak ribut-ribut. Nih. Tapi pejabat tuh harus bagus. Siapa ngomong? Itu kalau Yusuf. Makanya. Kalau bangsa Fir'aun, Korun, Haman, Namrud, Hitler, Westerling, Daedalus, siapa lagi ini? Ya pokoknya itu kalau itu contoh yang jelek-jelek itu memang sudah ada contohnya. Tidak usah jauh-jauh. Dari awal masih anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil dibunuh oleh dulurnya dewek. Kenapa? Ya karena mungkin rasa dengki, rasa apa segala macam. Jadi kalau nak nyingok itu sudah baru anaknya Nabi Adam. Nah, baru balik cerita Nabi Adam untuk masuk ke sana tadi. Ya. Surga lah ado segala macam. Segala sesuatu ini sekali lagi balik lagi ke surat Yasin. Ya. Idza arada syai'an ayakula lahu. Jadi kalau nak ngadokan apa baik nak segala macam itu terserah Allah. Yang kedua, wal awwalu. Allah itu adalah maujud yang mutlak, bahasa Inggrisnya causa prima, yang ada sebelum yang lainnya ini diadokan. Ulangi. Maka dalam ilmu tauhid kita diajari dulu, udah jarang sekarang ngajarin itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya itu. Yang pertama pasti pelajarannya tentang wujud. Allah itu adalah wujud yang ada, yang pertama, yang setelahnya itu baru ada yang sekarang ini, yang fana ini diadokan. Termasuk surga itu adanya setelah adanya Allah. Jadi pertanyaan tadi terjawab kira-kira. Jadi terserah Allah kapan nak ngadokan. Nah, kira-kira itu bahwa kaki kita masuk surga itu kaki, itu bukan berarti tidak katik. Sama dengan Nabi Muhammad. Ini benar senianan. Nabi Muhammad itu sudah diadokan sebelum nabi-nabi yang lainnya. Ini clear. Silakan baca di Al-Quran surat Al-Imran. Allah mengatakan ya, saya bacakan ini ya, supaya kita baca ngomongkan ini surat Ali Imran tentang kisah Nabi Muhammad SAW di ayat yang keberapa ini ya? 80 atau berapa ini? Kita jingok ya. Pelan-pelan sebentar. Nah ini. Ya, ini mana ini? Aduh. Oke. Nah ini. Nih, perhatikan di ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum akhadtum ala dzalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah ngomong kepada para nabi, hei para nabi, kamu sudah dikasih kitab, kamu dikasih hikmah, kamu dikasih mukjizat segala macam ini. Akan aku utus seorang rasul yang akan
melikupi atau merangkum galau-galau punya kamu itu. Kamu galak tak janji bahwa kamu akan beriman, membenarkan Rasul itu dan kamu akan menolongnya. Kamu janji? Kami janji ya Allah. Ingat perjanjian kita ini disaksikan. Nah, itu kata Allah di surat Ali Imran ayat 81. Jadi kalau waktu Allah ngomong itu kira-kira Rasul sudah ada belum? Sudah ada. Nah, cuman belum dimetukan, masih berbaris ini. Jadi kira-kira ini Rasul sudah ada nih, Rasulullah Muhammad SAW sudah ada. Nabi-nabi yang lain terus kemudian ada juga. Tapi yang dimetukan dulu yang nabi yang lain dulu. Kamu dulu, sana. Kamu dulu, kamu. Terserah Allah. Baru kemudian di ujungnya khataman nabiin. Nah, Muhammad berangkatlah, nih. Baru ke depan. Maka yang tadi datang duluan tadi sudah dijanji oleh Allah. Kakek kamu main dulu sana. Baru ini kakek yang sama surga kira-kira itu. Jadi nak diadukan Allah waktu zaman Nabi Adam benar memang dari surga itu. Nah, kita tinggal sekarang logika yang bagus. Itu namanya kakek kita pelajaran berikutnya kapan-kapan insyaallah kita belajar tentang husnuzon. Husnuzon. Jadi kira-kira ini. Kalau Nabi Adam dulu asalnya dari surga, berarti kita ini anaknya Nabi Adam juga bakal balik ke surga. Dalilnya apa? Ada. Dalilnya Allah. Ada. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Surat Al-Baqarah. Maka ketika Nabi Adam diturunkan ke mana? Ke bumi, maka Allah sudah ngajari Nabi Adam. Kalau nak balik lagi ke surga, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Nabi Adam diajari kalimat, diajari cara untuk balik lagi ke surga. Fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Kalau diterjemahkan letter luxnya, maka Nabi Adam diajari tentang taubat. Orang kalau diterima taubatnya kemana? Nah, itulah kira-kira. Maka kakek kamu balik lagi. Nah, itu pelajaran itu diunjuk tahu ke kita juga. Maka kita mestinya baliknya ke sana. Yang kedua, dalilnya lagi. Dalilnya lagi. Oke, perhatikan ini. Neraka ada pintunya enggak? Ada. Surga ada pintunya enggak? Ada. Pertanyaannya, neraka ada kuncinya enggak pintu tadi? Kati. Surga ada kuncinya enggak? Ada. Miftahul jannah itu yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu miftahul jannah. Kunci surga. Jadi kalau nak masuk ke surga, ini kuncinya. Sekarang coba mikir pakai cara mudah baik. Kalau surga ada kuncinya dan kuncinya itu la ilaha illallah. Maka kamu nak pakai tak kira-kira? Ini mohon maaf ini. Cek, aku ada emas cek. Cuman 2 ton. Tapi bentuknya cuman sekilo. Jadi 2 ton itu berarti ada berapa batang ini? Kamu galak tak itu? Kunjuk siko. Galak. Ini. Di mana? Ku taruh di gudang. Ini kuncinya. Kamu ngembek tak kira-kira? Kalau tak ngembek kan lolo ini. Tidak maaf baik. Dengan ini. Nah, sementara cek di sana itu mambu, becek, panas, saro, pintunya tertutup, katik kuncinya. Kamu nak ke sana, maaf baik, mugolah ada kuncinya juga aku tak nak ke sana. Tapi ternyata masih dibedat pintu itu tadi, yaitu orang pergi ke neraka. Paham tak kira-kira cara mikirnya? Logika itu baik kira-kira. Dan untuk ke surga tadi cukup la ilaha illallah. Walaupun yang bawa kunci itu penjahat, kira-kira itu mana? Sah tak? Misalnya mohon maaf nih tadi, Cak, kamu ngenjuk ini ada wong baik, wong 2 ikok, ada wong baik, ada wong jahat. Kamu ngenjuk kunci untuk ngambil barang di gudang. Bisa tak kira-kira ngembek dua-duanya? Nah, itu logikanya. Tolong camkan di penutupnya. Ulangi. Kalau sudah makrifah kepada Allah, nih, ini wong jahat, ini wong baik. Kamu njuk kunci, suruh ngembek barang. Bisa kalau tak ini? Bisa. Itu. Jadi bukan karena dia penjahat, itu namanya kebenaran mutlak.
Maka la ilaha illallah ma'rifatullah itu kebenaran mutlak. Jadi kalau kita memang ma'rifah kepada Allah, mengerti la ilaha illallah, tauhid ini tadi, sudah beres urusan itu. Kita tidak akan ribut-ribut. Perkara kaget prosesnya, prosedurnya, itu urusannya Allah, bukan urusan kamu, bukan urusan kita. Nah, urusan kita cuma sikok, yang kita boleh agak cerudian cuma sikok. Tadi pertanyaan Kak Haji kena itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Memang urusan nepotisme, urusan keluarga ini urusan kita. Jadi kita cuma dituntut oleh Allah ngomongkan hanya boleh kita dan keluarga. Di luar itu tidak. Mohon maaf. Jadi maksudnya di luar itu kita jangan sampai ngerasani mak ini. Tetangga itu bu, pecaknya jahat galau. Caknya neraka tetangga kita. Ini jangan kamu nak bicarakan ini. Yang nak kita bicarakan anak kita, istri kita, laki kita. Nah itu yang nak kita bicarakan. Itu dibolehkan di Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum. Itu coveragenya kita. Harus kita yang punya tanggung jawab. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal